Shalom. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai exorcism, pengusiran roh jahat, Bapak Ibu. Bagaimana konsep exorcism ini bisa dipahami di dalam prinsip iman Kristen. Ini ya. Jadi saya tidak bicara mengenai soal klinik atau soal-soal yang tahyul ya Bapak Ibu ya, atau soal-soal mengenai okultisme, tapi saya ingin membahas exorcism atau pengusiran roh jahat ini ditinjau dari iman Kristen, Bapak Ibu. Exorcism atau pengusiran roh jahat di dalam teologi Kristen itu dipahami sebagai kuasa Allah yang bekerja melalui Kristus dan orang percaya untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, mari kita coba untuk kupas prinsip-prinsipnya ya, Bapak Ibu ya. Dasar apa itu? Dasar teologi exorcism itu ya. Yang pertama, Yesus Kristus adalah pusat kuasa atas setan dan roh jahat. Di dalam Injil, Yesus sering berhadapan langsung dengan roh-roh jahat dan mengusir mereka. Maka heranlah orang-orang itu semuanya, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berhati-hati dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Ini bisa Bapak Ibu baca di dalam Markus 1 ayat 27. Exorcism bukan sekedar ritual magis Bapak Ibu, melainkan pernyataan otoritas kerajaan Allah melawan kerajaan kegelapan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Matius 12 ayat 28. Lalu bagaimana dengan kuasa dan otoritas exorcism ini? Kuasa Yesus diteruskan kepada murid-muridnya. Yesus memberikan otoritas itu juga kepada murid-muridnya. Contohnya, 12 murid. Yang pertama ini Bapak Ibu ya. Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan di Matius 10 ayat 1. Kepada siapa lagi selain kepada 12 murid? Kepada 70 murid Bapak Ibu. Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Itu di Lukas 10 ayat 17 dikatakan. Siapa lagi? Kepada Bapa, kepada Anda Bapak Ibu, kepada kita semua, kepada setiap orang percaya. Tanda-tandamu akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Markus 16 ayat 17. Apa sebenarnya tujuan teologi exorcism itu? Pertama, menyatakan kemenangan Kristus atas salib. Ini pasti. Salib Kristus adalah kekalahan final bagi kuasa gelap. Ini lebih pasti. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 15. Tujuannya yang lain? Membebaskan manusia. Exorcism bukan hanya menyusun mengenai roh jahat, tapi juga memulihkan. Memulihkan siapa? Memulihkan kita, setiap orang, kepada kebebasan di dalam Allah. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Itu kata Lukas di dalam Lukas 4 ayat 18. Nah, apa saja contoh-contoh praktisnya di dalam Alkitab Bapak Ibu? Contoh-contohnya ya, Yesus mengusir legion di Gerasa ya, di Markus 5 ayat 1 sampai 20 itu ya. Menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas
bahkan atas banyak roh jahat. Paulus di Filipi mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan misalnya. Tetapi Paulus berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluar roh itu daripadanya. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Kisah orang Yahudi peniru Paulus, yaitu anak-anak Skewa, di Kisah 19 ayat 13-16 Bapak Ibu, mengingatkan bahwa kuasa pengusiran roh bukan soal formula Bapak Ibu, tetapi relasi dengan Kristus yang hidup. Apa prinsip-prinsip teologisnya? Eksorsisme bukan kekuatan manusia, melainkan kuasa Kristus melalui Roh Kudus. Ini harus diingat. Eksorsisme tidak bisa dipisahkan dari Injil. Tujuannya membebaskan untuk hidup di dalam kerajaan Allah atas kita semua. Ada unsur otoritas rohani, Bapak Ibu. Bukan semua orang itu bisa asal mengusir setan ya, tanpa iman yang benar. Ya contohnya anak-anak Skewa tadi. Eksorsisme juga mengingatkan bahwa peperangan rohani bersifat terus-menerus, bukan hanya sekali tindakan, Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 10-18. Jadi di dalam prinsip teologi Kristen, eksorsisme adalah tindakan Allah melalui Kristus untuk membebaskan manusia dari kuasa kegelapan. Bukan sekedar ritual ya, melainkan penerapan Injil kerajaan Allah yang nyata. Begitulah Bapak Ibu. Di kesempatan yang akan datang saya akan membahas juga mengenai kuasa pengusiran setan ini dalam suatu topik khusus yang saya beri judul Kuasa Kristus mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, nantikan berikutnya. Shalom.